Pasca kejadian kebakaran hebat yang melanda kota Los Angeles, berbondong-bondong rakyat Amerika menemukan kebenaran hidayah Allah Ta'ala dan memeluk Islam secara massal di seluruh penjuru Amerika Serikat. Bagaimana kisahnya? Ayo kita simak bersama-sama perjalanan kisahnya berikut ini. Los Angeles, sebuah kota yang tak pernah tidur, gemerlap oleh cahaya lampu, kemewahan, dan ambisi. Disinilah dunia seolah berkumpul, menggambarkan keberhasilan modernitas dan kekuatan Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Namun, di balik megahnya gedung pencakar langit dan hiruk-pikuk kehidupan, ada sesuatu yang mulai terlupakan. Sebuah kesadaran akan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Pada suatu malam musim panas yang tak biasa, langit Los Angeles terlihat muram. Awan kelabu menggantung rendah, seolah menyembunyikan sesuatu yang besar. Malam itu, di salah satu kawasan hutan pegunungan sekitar kota, api mulai menyala dari sebuah percikan kecil. Entah dari puntung rokok yang dibuang sembarangan atau korsleting listrik yang tak terduga, api itu cepat menjalar. Dalam hitungan jam, kobaran api membesar, membakar rumah-rumah mewah, lahan hijau, dan tak terhitung banyaknya hewan yang tak sempat menyelamatkan diri. Kebakaran ini bukanlah yang pertama terjadi di Los Angeles. Namun yang satu ini terasa berbeda. Api bergerak dengan cara yang aneh, melompat dari satu kawasan ke kawasan lain, seolah memiliki tujuan. Dalam waktu kurang dari 48 jam, hampir seluruh kota diliputi oleh asap tebal. Penduduk yang biasa sibuk dengan pekerjaan dan gaya hidup mereka kini hanya bisa berlarian, mencari tempat aman. Helikopter-helikopter penyelamat dan petugas pemadam kebakaran tampak kewalahan menghadapi bencana ini. Di tengah kekacauan itu, seorang pria tua bernama David Green, seorang pensiunan ilmuwan, merenungi apa yang sedang terjadi. Di dalam penampungan sementara bersama ribuan orang lainnya, ia berbicara lantang, "Tidakkah kalian menyadari? Ini bukan sekadar kebakaran biasa. Ini adalah peringatan. Kita telah terlalu lama mengabaikan tanda-tanda. Kita membiarkan keserakahan dan arogansi menguasai diri kita." Kata-kata David menyentuh beberapa hati yang mendengarnya. Di antara mereka, seorang perempuan muda bernama Emily, yang selama ini hanya mengejar karir tanpa memikirkan hal lain, mulai merenungkan kehidupannya. "Mungkin ada benarnya," gumamnya pelan. Sementara itu, di sebuah masjid kecil di pinggiran kota, Imam Abdullah dan jamaahnya memanjatkan doa-doa. Mereka memohon agar Allah melindungi penduduk kota ini dan memberikan hidayah kepada mereka yang masih lalai. Tidak banyak yang tahu, tetapi masjid ini telah lama menjadi tempat perlindungan bagi para penduduk yang kehilangan arah. Saat api terus berkobar, sebuah fenomena aneh terjadi. Angin yang selama ini memicu penyebaran api tiba-tiba berhenti. Hujan lebat turun tanpa peringatan, memadamkan sebagian besar kebakaran yang tersisa. Banyak yang terkejut dan menganggap ini sebagai keajaiban. Media meliputnya sebagai fenomena alam langka, tetapi mereka yang merasakan sesuatu yang lebih dalam mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan, ataukah ini sebuah pesan? Setelah kebakaran itu padam, Los Angeles tidak lagi sama. Kehidupan yang sibuk melambat. Orang-orang mulai berbicara tentang hal-hal yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Masjid-masjid di kota mulai ramai dikunjungi oleh orang-orang yang penasaran, bertanya tentang Islam,
tentang Allah, dan tentang arti kehidupan. Namun, ini baru awal dari perjalanan panjang. Kesadaran mulai tumbuh, seperti tunas yang perlahan menembus tanah. Badai salju hidayah mulai bertiup, dan jiwa-jiwa di Amerika Serikat mulai bersiap menerima kebenaran. Kebakaran besar yang melanda Los Angeles menjadi titik balik bagi banyak orang. Setelah hujan yang tiba-tiba memadamkan api, perasaan ganjil menyelimuti hati warga kota. Banyak yang mulai merenungkan makna kejadian itu. Media sosial dipenuhi perbincangan tentang tanda dari langit. Diskusi tentang spiritualitas yang sebelumnya jarang terjadi mulai bermunculan di berbagai sudut kota. Emily, gadis muda yang sebelumnya hanya fokus pada pekerjaannya, menjadi salah satu dari ribuan orang yang mencari jawaban. Ia mengunjungi sebuah masjid kecil di dekat tempat tinggalnya, tempat ia mendengar ada kajian yang diadakan untuk masyarakat umum. Di sana, ia disambut oleh Imam Abdullah, sosok yang dikenal bijaksana dan ramah. "Selamat datang, Emily. Apa yang membawamu ke sini?" tanya Imam Abdullah dengan senyum lembut. Emily terdiam sejenak, kemudian menjawab, "Saya tidak tahu. Mungkin karena kebakaran itu, saya merasa ada sesuatu yang lebih besar dari semua ini. Saya merasa kosong, seperti ada yang hilang dalam hidup saya." Imam Abdullah mengangguk penuh pengertian. Ia pun mulai berbicara tentang Islam, tentang Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tentang pentingnya mencari kebenaran, dan tentang kehidupan yang lebih berarti. Kata-katanya menyentuh hati Emily. Malam itu, Emily merasa seperti menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Tidak hanya Emily, masjid-masjid di seluruh Los Angeles mulai dipenuhi oleh warga yang penasaran. Berita tentang kebakaran dan keajaiban hujan telah menggugah rasa ingin tahu banyak orang. Diskusi tentang Islam yang sebelumnya dianggap asing di kalangan masyarakat Amerika kini menjadi topik yang banyak diperbincangkan. Ribuan orang mulai menghadiri kajian Islam, membeli Al-Quran terjemahan, dan belajar tentang ajaran Islam. Media lokal meliput fenomena ini, menyebutnya sebagai gelombang spiritual baru. Namun, bagi mereka yang telah menemukan hidayah, ini bukan sekadar tren, ini adalah perjalanan menuju kebenaran. Di tengah euforia ini, seorang jurnalis terkenal bernama Michael Harris memutuskan untuk membuat dokumenter tentang fenomena ini. Ia ingin memahami mengapa begitu banyak orang Amerika, termasuk para selebriti, atlet, dan akademisi, tiba-tiba tertarik pada Islam. Dalam perjalanannya, Michael mewawancarai banyak mualaf baru. Salah satu yang ia temui adalah David Green, pria tua yang sebelumnya lantang berbicara di penampungan saat kebakaran terjadi. David bercerita bahwa ia telah membaca Al-Quran setelah mendengar ceramah di sebuah masjid. Setiap kata dalam kitab itu seperti berbicara langsung ke hatiku. Aku merasa damai, merasa bahwa inilah kebenaran yang selama ini aku cari, katanya dengan air mata kebahagiaan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Los Angeles. Dalam hitungan minggu, gelombang hidayah menyebar ke seluruh penjuru Amerika Serikat. Masjid-masjid di New York, Chicago, Houston, hingga kota-kota kecil di pedesaan Amerika mulai menerima kedatangan ribuan orang setiap minggunya. Mereka datang dengan berbagai latar belakang: pekerja, mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga mantan tentara. Satu persatu,
Mereka mengucapkan syahadat dengan penuh haru. Tangis bahagia terdengar di setiap sudut masjid, menggetarkan hati siapapun yang menyaksikannya. Bagi mereka, kebakaran besar itu bukanlah bencana semata, melainkan sebuah peringatan dan panggilan dari Sang Maha Pencipta. Imam Abdullah, yang masjidnya menjadi salah satu tempat teramai di Los Angeles, berkata dalam salah satu khutbahnya, Allah tidak membutuhkan kita untuk menyembahnya. Kitalah yang membutuhkannya. Hidayah ini adalah rahmat yang diberikan kepada mereka yang mau membuka hati. Semoga kita semua dapat menjaga amanah ini dan menjadi saksi kebenaran di dunia ini. Dengan cepat, angka mualaf di Amerika meningkat drastis. Data menunjukkan bahwa ribuan orang mengucapkan syahadat setiap harinya. Bahkan, beberapa gereja diubah menjadi masjid karena tingginya kebutuhan tempat ibadah. Gelombang ini seperti badai salju hidayah yang menyelimuti seluruh negeri, membawa cahaya Islam ke dalam jiwa-jiwa yang dulunya gelap. Namun, di balik kebahagiaan ini, tantangan baru pun muncul. Ada kelompok-kelompok yang merasa terancam oleh penyebaran Islam dan mulai melancarkan fitnah. Namun, para mualaf yang telah menemukan cahaya kebenaran tidak gentar. Dengan damai, mereka menghadapi segala rintangan, yakin bahwa Allah bersama mereka. Fenomena ini menjadi awal dari perubahan besar di Amerika Serikat. Kebakaran besar yang pernah dianggap sebagai bencana kini dikenang sebagai momen yang mengubah arah bangsa. Dan di tengah perubahan itu, jutaan jiwa menemukan kedamaian yang mereka cari seumur hidup. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, Bang Hidayah yang menerpa Amerika Serikat terus menguat. Dalam hitungan bulan, masjid-masjid di berbagai negara bagian menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena arsitekturnya yang indah, tetapi karena kisah-kisah luar biasa dari orang-orang yang menemukan cahaya Islam. Rakyat Amerika mulai menyebut fenomena ini sebagai revolusi spiritual. Di Los Angeles, Emily, yang kini telah menjadi muslimah dengan nama baru Amina, aktif dalam komunitas masjid. Ia merasa hidupnya benar-benar berubah. Dari seorang wanita karir yang hanya mengejar materi, ia kini menjadi sosok yang peduli terhadap sesama. Bersama komunitas muslim lainnya, Amina membantu para korban kebakaran yang masih berjuang untuk bangkit, tak peduli agama atau latar belakang mereka. Saya merasa ini adalah panggilan saya. Islam mengajarkan kasih sayang dan keadilan. Saya ingin menjadi bagian dari perubahan ini, kata Amina dalam sebuah wawancara televisi, yang secara tidak sengaja membuat banyak orang tertarik untuk mempelajari Islam lebih dalam. Sementara itu, Michael Harris, sang jurnalis, terus menggali kisah-kisah luar biasa dari para mualaf. Ia mewawancarai seorang mantan tentara bernama Rian, yang pernah bertugas di Timur Tengah. Rian mengaku bahwa sebelumnya ia memandang Islam sebagai agama yang penuh kekerasan, sebagaimana yang digambarkan oleh media. Namun, setelah kebakaran dan perenungannya, ia mulai membaca Al-Quran. Ketika saya membaca surah Al-Fatihah, hati saya terasa tersentuh. Kata-kata itu begitu indah dan penuh makna. Saya menyadari bahwa Islam bukanlah seperti apa yang saya pikirkan selama ini. Islam adalah agama yang membawa kedamaian, ungkap Rian dengan mata berkaca-kaca. Kini Rian, yang telah berganti nama menjadi Rashid, aktif mengedukasi masyarakat Amerika tentang Islam. Ia berkeliling ke berbagai negara bagian,
berbicara di acara-acara komunitas, dan membantu mendekonstruksi stereotip yang selama ini melekat pada Islam. Dalam waktu singkat, banyak masjid di Amerika mengalami lonjakan jamaah yang luar biasa. Di beberapa tempat, jamaah bahkan harus melaksanakan salat di luar masjid karena keterbatasan ruang. Masjid-masjid mulai membuka kelas-kelas khusus untuk para mualaf yang ingin mempelajari Islam lebih dalam. Di New York, Masjid Malcolm X menjadi saksi dari ribuan orang yang mengucapkan syahadat setiap bulan. Di Texas, sebuah gereja besar yang ditinggalkan karena berkurangnya jemaat diubah menjadi masjid dengan nama Masjid Al-Hidayah. Proses perubahan ini tidak hanya diterima oleh komunitas setempat, tetapi juga didukung oleh banyak pihak yang mulai melihat Islam sebagai solusi untuk kehidupan yang lebih baik. Fenomena masuk Islam secara massal ini menarik perhatian dunia. Media internasional mulai meliputnya. Namun, tidak semua tanggapan positif. Beberapa pihak mencoba menyebarkan ketakutan dengan menyebut bahwa Islamisasi di Amerika adalah ancaman. Namun, upaya ini justru menjadi bumerang. Banyak warga Amerika yang skeptis mulai mencari tahu sendiri tentang Islam. Ketika mereka menemukan kebenaran, hati mereka terbuka, dan mereka pun bergabung dalam gelombang hidayah ini. Para ulama dan cendekiawan Muslim dari seluruh dunia pun datang ke Amerika untuk membantu membimbing para mualaf baru dan menjawab berbagai pertanyaan yang muncul. Hidayah yang menyelimuti Amerika Serikat tidak hanya mengubah individu, tetapi juga memengaruhi struktur sosial. Tingkat kejahatan di beberapa kota besar menurun drastis karena banyak orang mulai mempraktikkan ajaran Islam tentang kedamaian, keadilan, dan persaudaraan. Di Detroit, sebuah kota yang sebelumnya dikenal dengan tingkat kejahatan yang tinggi, komunitas Muslim setempat mulai bekerja sama dengan pemerintah kota untuk menciptakan program rehabilitasi bagi narapidana. Mereka mengajarkan nilai-nilai Islam, memberikan harapan, dan membantu mereka kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Bahkan, di tingkat pemerintahan, beberapa pejabat mulai terbuka terhadap ajaran Islam. Beberapa dari mereka bahkan secara terbuka memeluk Islam. Hal ini mengubah cara pandang masyarakat tentang hubungan antara agama dan politik, menjadikan Islam sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Setahun setelah kebakaran besar di Los Angeles, sebuah konferensi internasional diadakan di Washington DC bertajuk Kebangkitan Spiritualitas Islam di Amerika. Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh dunia, para ulama, dan mualaf dari berbagai latar belakang. Dalam konferensi itu, seorang wanita bernama Sarah Johnson, yang merupakan mualaf baru dan seorang profesor di bidang filsafat, memberikan pidatonya. Dahulu, saya berpikir bahwa ilmu pengetahuan dan agama adalah dua hal yang bertentangan. Namun, Islam mengajarkan saya bahwa keduanya bisa berjalan beriringan. Al-Quran membawa saya kepada Allah yang Maha Besar, yang menciptakan alam semesta ini dengan penuh keteraturan. Islam telah memberikan arah baru dalam hidup saya, ujarnya dengan suara penuh keyakinan. Konferensi itu menjadi momen bersejarah. Para hadirin menyaksikan bagaimana Islam, yang dulu sering disalahpahami, kini menjadi cahaya harapan bagi jutaan jiwa di Amerika Serikat. Gelombang hidayah ini bukanlah akhir, tetapi awal dari perubahan besar di negeri Barat. Cahaya Islam kini bersinar terang,
menerangi jalan bagi mereka yang mencari kebenaran. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan, semoga bermanfaat menambah literasi dan menginspiratif kehidupan kita untuk tetap berada di jalan kebaikan, yang penuh perbaikan yang lebih berkualitas lagi, di dalam melaksanakan amanah kehidupan ini, dengan selalu bergantung kepada Sang Maha Pencipta Allah Ta'ala. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, di channel yang keren beken inspiratif ini. Atas perhatian dan dukungan sobatku semoga menjadi nilai kebaikan, dan saya ucapkan terima kasih. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.